warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan para bini sepuh. Kita doakan guru-guru kita semua yang hadir biar pada sehat, panjang umur, mudah rezekinya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan kita semua yang menjadi murid-muridnya dapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wabil khusus yang terhormat guru kita Ngkom Haji Ontin, ya, kita doain beliau selalu sehat, panjang umur, rezekinya banyak, rezekinya bininya nambah rezekinya, ya, bukan nambah orang aja. Pak Guru Ustadz Muhammad Zain dan juga Mang Judin seluruhnya, khusus Sahibul Bait, Bang Selih dan keluarga besar almarhum Bapak Si Arsyad bin Konsumen. Mudah-mudahan kita doain beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya dari taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu kesempatan pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur la ilaha. Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini nasihat saya mulakan perihal ngaji, saya sampaikan, tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kakang ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin li ridaillahi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya nih saya pengen kenalan dulu nih. Saya mau orang sini Pak. Ya, saya kakaknya Ustadz Rofi. Ustadz Rofiuddin Hasbullah itu adik saya. Ya, Ustadz Rofiuddin Hasbullah itu adik saya. Saya anak Haji Hasbullah. Ya, ke sini Ustadz Iyas lah, masih satu kampung ini, Jati Bening juga. Jadi bukan orang lain, bukan orang mana-mana. Kalau yang punya Facebook mungkin tahu itu saya, Nahrawi Salam Nyengir. Ya, itu saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tadi sebelum masuk dengar pernyataan dari saudara kita Abang Selih, putra dari almarhum Bapak Haji Arsan. Ya, betul. Ya, besok haji Bang. Bang 10 juta itu dapat sertifikatnya badal haji, nyampe insyaallah. Jadi pernyataan dari beliau kita dengerin ceritanya enak. Beliau sakit udah lama, udah 5 tahun. Udah banyak ya. Beliau sakit udah lama, artinya ketika seorang mukmin itu sakit, dosa-dosanya sedang diampunin oleh Allah. Nah, ketika sakit itu ya berjangka durasi yang sangat lama, ya itu mungkin emang ngapusin dosa-dosa kita. Jadi kalau memang kita kaki sakit, tangan sakit, ya orang kan kalau sakit itu makan gak enak. Bapak bisa makan rambutan enak, ya manis gara-gara apa? Sehat. Coba Bapak sakit tuh makan rambutan, enak enggak? Pahit, ngerokok pahit, ngopi pahit, bini ngomel, mati pisan. Tapi kita dengerin tuh tadi pernyataan dari abang kita nih, Abang Selih, ya beliau sakit udah lama, artinya dosanya udah diampuni oleh Allah. Terakhir beliau pengen, akhir hidupnya beliau nazar pengen sedekah yatim. Ketika sedekah yatim selesai, udah semua nasi bok udah dipesan, anak yatim udah dipanggil, ya engkau ngaji ontin dipanggil ya Bang, udah diundang, amplop udah disiapin, beliau ngikut pulang. Jago banget itu. Orang takjiah bareng sama anak yatim yang doain. Udah jarang-jarang yang kayak gini Pak. Jarang yang kayak gini. Ya kita juga walaupun kita pengen banget, belum tentu. Ya kita pengen banget yang meninggal di Mekah lah. Belum tentu. Lo berangkat aja juga mahal gitu. Ya pergi boro-boro nyampe ke Mekah, nyampe ke Monas juga beda. Kalau gitu, artinya ini tanda bahwa beliau orang baik. Makanya kalau ada pendapat ulama tuh sebenarnya orang Muslim yang aku beriman kepada Allah, yang mana dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dia yakinin tuh dalam hatinya, dia tanemin tuh dalam hatinya. Ketika orang itu yakin, kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga, masuk ke dalam surga itu ucapan la ilaha illallah. Ini mobil siapa Bang Sri? Hah? Ada kuncinya kagak? Kalau kagak ada kuncinya Bapak bisa naik nggak? Lah kagak. Kuncinya taruhlah diumpetin sama tuan rumah lah, kita buka-buka aja kagak bisa masuk, apalagi bisa nyala mobil. Yang namanya orang Islam ketika kita beriman, ngaku sama Allah, ngaku kita hambanya Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kita yakinin itu dalam hidup. Walaupun kita badar belok ya kanan kiri, ya ngulon ngetan, lurus lagi Pak, ya lurus lagi besoknya, akhir hidup kita lurus lagi, insya Allah besok kita bakal masuk ke dalam surga. Amin. Karena kita udah punya kuncinya surga. Tapi kalau neraka Bapak punya kuncinya? Enggak. Enggak ada. Ada hadis Nabi tentang kunci neraka? Enggak ada. Makanya kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu ucapan kalimat la ilaha illallah yang kamu yakini di dalam hati. Ketika kita sering baca la ilallah, mau habis sholat ya,
mau lagi zikir di rumah, ya kita ingat itu bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang memberi rezeki selain Allah. Ya kita pengen banget nih kayak almarhum Bapak Haji Arsad nih, ya beliau meninggalnya bagus, husnul khotimah. Ya mudah-mudahan beliau masuk ke dalam surga. Kita nih yang masih dipertanyain, Pak, besok kita bagaimana akhirnya? Ya belum ketahuan, masih barang yang gaib. Tapi yang jelas ketika kita ngaku muslim, walaupun sekarang kita nakal, walaupun belum mau ke masjid, belum mau sembahyang, ketika kita punya kuncinya itu mobil, kuncinya itu surga, besok kita bakal naik. Makanya jangan salah ketika ada orang-orang yang belum benar, ada orang-orang yang masih nakal. Ya bukan berarti dia itu jauh dari rahmat Allah. Ya kita kan dulu Pak pernah muda. Emang kita lurus begini? Kan kagak. Kita juga pernah badar dulu. Ketika kita badar dulu, emang Allah emang itu nggak ada catatannya? Ada. Cuman kan sekarang ketika kita udah benar, kita ngaku salah, astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, bahwa dosa-dosa saya yang dulu, yang saya pernah badar, ampunin. Sekarang saya tobat, saya udah rajin ke masjid, saya udah mau sembahyang, saya pengen sujud sama kamu, saya ngakuin kamu Tuhan saya. Insya Allah besok akhir hidup kita husnul khotimah. Ada sebuah riwayat hadis yang menyatakan bahwa ada orang hari kiamat besok, Yaumul Mizan, ya ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Ba'as, ya hari kebangkitan, ya besok hari kiamat yang dikuburkan dibangkitin. Nah ini ada hadis tentang orang yang bawa banyak dosa. Ada orang ketika hari timbangan itu datang, ini orang bawa dosa 2 gunung, saking banyaknya itu dosa. Ya kan begitu. Besok hari kiamat yang sering ngambilin harta orang, besok tuh harta dikalungin, Pak. Bapak ngambil mobil haram, punya orang Bapak embat, zolim Bapak, itu besok dikalungin di leher, kan begitu. Naudzubillah, jangan sampai, mudah-mudahan kita selamat. Ini jadi ada orang dalam hadis tersebut diceritakan bahwa orang bawa dosa 2 gunung gede. Ketika ditimbang ini dosa, sama malaikat kan jelas, lo masuk yang tempat yang rada hangat udah dibakar saja, kan begitu. Ada dosa lu banyak. Tapi ketika ditimbang ini orang pernah sekali seumur hidup dia pernah ngucapin kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kalimat la ilaha illallah yang pernah dia baca ketika dia hidup ini ditimbang sama itu dosa yang 2 gunung, menangan kalimat mana? La ilaha illallah. Ini dosa kalah berat. Kalimat la ilaha illallah yang dibaca dengan ikhlas, ini timbangannya lebih berat daripada dosa yang 2 gunung. Akhirnya ini dosa diampuni sama Allah, ini orang ditakdirin masuk ke dalam surga. Makanya kita yang sering tahlil, yang sering takziah, yang sering baca maulid, ya berapa kali kita ngucapin la ilaha illallah, kita besok gak masuk surga. Ada yang protes sama saya ketika saya nyampein hadis ini, Pak. Itu kalau yang mau masukin itu, ya yang diampuni dosa 2 gunung itu ngucap la ilaha illallah, itu mah dosa kecil, kata dia begitu. Ya ada ustaz ngomong gitu. Kan hadis Nabi, yang ngomong Nabi, emang saya. Lah saya mah omongan saya mah salah. Omongan saya mah kagak bener, manusia mah tukang bohong kan gitu. Ini yang ngomong Nabi. Cari kitabnya, cari hadisnya, ngaji, makanya datang. Ada itu. Tapi ada yang ngomong gitu, itu yang diampunin orang ngucapin la ilaha illallah dosanya 2 gunung, itu mah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kata dia nggak diampunin. Sekarang begini Pak, kalau kita main ilmu tauhid sifat 20 ya, wujud, qidam, baqo, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mau ngampunin dosa besar kita, lu mau apa? Ya kan begitu. Kalau Allah mengampuni dosa kecil, walaupun kita rajin sholat, Pak, kalau Allah nggak redo sama kita karena kita sombong nih, ngerasa paling alim, ngerasa paling benar sama Allah, lu sembahyang bukan karena gua, lu sombong, lu belagu, lu masuk neraka sana, bukan karena gua lu sholat. Dikata gitu mau apa kita kalau udah disolat? Kan begitu.
Kita nggak tahu. Makanya sekarang kita ngerasa nih bahwa kalimat akhir hidup kita mudah-mudahan ucapan la ilaha. Karena tadi ada hadis yang menyatakan orang yang dosanya 2 gunung aja diampunin cuma ngucapin sekali la ilaha. Apalagi kita yang tiap hari, yang tiap malam kita baca, tiap waktu kita lagi ingat kita baca. Ya mudah-mudahan besok akhir hidup kita husnul khatimah. Ucapan kita la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam binatil mazkurat binatis salamah wal afiyah wal barakah was sa'adah wal rizqi wal jannah wa syifaan min kulli da'in ila haratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Akhir tambahan sedikit bahwa orang yang di dalam kubur itu Pak masih bisa dengar kita, cuman dia nggak bisa ngomong balik ke kita, ya kita aja juga nggak dengar, ya ketika kita lewat di kuburan kan suruh ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita suruh ngucapin salam itu Nabi. Makanya ada kisah tuh Habib Ali yang di Kuitang, bapak yang suka berangkat ziarah ke Kuitang. Engkong saya dulu, engkong Haji suka ziarah ke sana ke Kuitang. Itu beliau lagi susah, ya, lagi susah. Ada tamu mau datang, saudaranya Habib juga. Itu dia ngomong sama babanya di kuburan. Karena saking gak punya duitnya, saking puyengnya dia. Habis dia baca tahlil, habis dia baca Fatihah, dia ngomong sama bapaknya di kuburan, "Mbak, ini besok mau ada tamu besar ini, saudara saya Habib yang dari Jawa pengen datang kemari. Umur saya kagak punya duit, ini besok dia dikasih makan apa? Tolongin saya, Mbak." Selesai dia ngomong begitu, ini Habib Ali Kuitang itu tidur. Habib Ali Kuitang tidur. Ketika tidur pagi-pagi dia bangun tidur, itu ada muridnya, abahnya dulu, murid bapaknya datang ke rumah bawa kambing. Semalam saya mimpi bapak kamu datang ke rumah saya, bilangin ini kambing kasih anak saya itu. Akhirnya dia potong kambing, ini kambing buat tamunya yang datang dari Jawa. Artinya ketika kita ngerasani hidup susah, mungkin kita jarang ziarah Pak, jarang ingat sama kuburan orang tua kita. Makanya nauzubillah tuh kuburan orang tua yang pada bolong, yang pada hancur, apalagi ape keuruk tanahnya, ape kejual, nauzubillah jangan ape. Ya kata Nabi, idza daqatis sudur fa 'alaika bi ziyaratil kubur. Kalau kamu lagi sumpek, kamu lagi puyeng, kata Nabi, banyakin ziarah kubur, terutama kuburan orang tua. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang soleh yang berbakti pada kedua orang tua kita, baik masih hidup walaupun dan juga ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala niat baik, hajat semua sahibul baik yang udah capek ngurusin orang tuanya diganti amal yang baik dan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Rahmat.